kemanunggalan. Nah, proses kemanunggalan ini akan kita alami ketika kita mengkaji cakra otak, ketika kita mengkaji cakra jantung, ketika kita mengkaji cakra kelamin. Proses kejadiannya sama. Proses kejadian kemanunggalannya sama. Sama dalam artian akan kita rasakan di seluruh jiwa raga, sekujur tubuh katakanlah. Ketika kita mengkaji cakra otak, sekujur tubuh kita akan terpengaruh di situ, karena terjadinya proses kemanunggalan. Begitu juga ketika kita mengkaji cakra jantung, seluruh tubuh kita juga akan terpengaruh karena sedang terjadi proses kemanunggalan. Begitu juga di cakra kelamin sama. Dari ujung kaki sampai ujung rambut katakanlah akan terpengaruh di situ. Karena terhisap, tersedot untuk manunggal jadi satu. Karena apa? Karena cakra otak juga menguasai seluruh tubuh, cakra jantung menguasai seluruh tubuh, cakra kelamin pun sama, menguasai seluruh tubuh. Jadi mereka bertiga sama-sama punya hak untuk mengenali rumahnya, gitu. Nah, kalau tiga cakra ini sudah mengenali tempatnya sendiri dengan detail, nanti secara bergantian tiga cakra ini akan menelusuri seluruh tubuh kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih hafal gitu. Tujuannya agar supaya lebih hafal lagi. Jadi mereka bertiga akan menggerayangi, katakanlah seperti itu, menggerayangi seluruh tubuh kita. Nah, mungkin ini efeknya agak nggak enak gitu ya. Setelah terjadi penghisapan atau penyedotan atau proses kemanunggalan di masing-masing cakra, maka berikutnya akan terjadi penjelajahan oleh ketiga cakra tersebut secara bergantian, bisa juga secara bersamaan. Ketiga cakra akan menggerayangi seluruh tubuh kita. Nah, ini rasanya berbeda di sini nanti. Rasanya lebih ekstrim dibanding proses kemanunggalan. Kalau proses kemanunggalan itu ya bergantung apa yang sedang dihisap, apa yang sedang disedot. Nah, itu rasanya bergantung di situ. Tapi kalau sudah manunggal dan ketiga cakra ini masing-masing atau secara bersamaan menjelajahi seluruh tubuh kita, ini rasanya hanya satu, ya ndak enak itu tadi, rasanya ndak enak. Bahkan mungkin setelahnya kita akan payah seperti orang habis sakit, habis meriang, capek ya, capek. Nah, kalau mereka bertiga masing-masing sudah menghafal detailnya rumahnya sendiri, seluruh bagiannya loh ya, tanpa terkecuali. Nah, baru mereka nanti akan anteng di posisinya masing-masing. Nah, di dalam posisinya masing-masing, nah ini nanti akan saling berkomunikasi, dan di sini bergantung dari karakter kita atau talenta kita atau bakat kita.
komunikasi mereka bertiga itu bergantung dari talenta kita atau bakat kita. Lalu kalau talenta kita atau bakat kita itu adalah bidang keilmuan, ya komunikasi mereka bertiga ya terkait ilmu gitu. Nah kalau talenta bakat kita pekerja atau pengusaha, ya bentuk komunikasi mereka terkait hal itu. Namun menyeluruh, sistemnya menyeluruh. Kenapa dikatakan menyeluruh? Ukurannya kan semesta alam seisinya. Tapi yang menjadi inti gitu loh. Yang menjadi intinya itu tadi adalah talenta atau bakat pribadi kita. Kalau bahasa alamnya takdir kita. Nah, kita diberi takdir apa? Diberi takdir orang sakti, diberi takdir orang kaya, diberi takdir orang apa ya? Ya bergantung itu tadi. Tapi yang pasti ndak ada talenta atau bakat kerdil, bakat miskin, itu nggak ada. Bakat miskin gitu ya. Terus bakat sakit-sakitan itu nggak ada. Atau bakat gudangnya masalah itu nggak ada. Yang pasti talenta atau bakatnya manusia itu benar-benar sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, nanti yang menjadi inti komunikasi mereka bertiga adalah bakat atau talenta kita, atau secara awamnya takdir kita, atau dalam bahasa spiritualnya tugas kita. Kita dilahirkan ke dunia ini kan punya tugas. Nah, tugas kita itu apa di situ? Nah, pencapaian ini tidak bisa kita instruksi protes, itu tidak bisa. Misal contoh, talenta kita adalah pembisnis katakanlah ya, pengusaha. Talenta kita pengusaha, atau bakat kita adalah pengusaha, atau takdir kita atau tugas kita dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi manusia pengusaha yang memiliki penghasilan dan bla bla lainnya. Saya nggak suka, saya sukanya ilmu, nggak bisa loh tugasnya itu. Katakanlah seperti itu. Ketika tiga cakra sudah kembali menempati posisinya masing-masing, jumeneng di tempatnya masing-masing, itulah yang disebut Romo. Itulah yang disebut Romo. Artinya antara raga atau wujud, sukma, hidup dan maha hidup manunggal. Jadi arti maksud daripada penyebutan istilah Romo itu adalah manunggalnya antara wujud atau raga, sukma, hidup dan maha hidup. Nah, di ranah Romo inilah ketiga cakra itu jumeneng di tempatnya masing-masing, bertempat tinggal menetapnya, di tempatnya masing-masing. Cakra otak ya di kepala, maksudnya gitu. Cakra jantung ya di dada, cakra kelamin ya nengkono kuwi, maksudnya gitu. Wis jumeneng, dia ndak akan tergoyahkan, ndak akan rebutan tempat. Cakra otak tidak punya keinginan merebut tempatnya cakra jantung. Cakra jantung tidak punya keinginan
Romo atau arti maksud daripada penyebutan istilah Romo. Nah, kalau kita di sini bisa bijaksana di setiap gerak dan gerik, kita bisa bijaksana, maka ada tahap yang lebih tinggi dari ranah Romo, yaitu tahap Romo Putro. Tapi jika kita tidak bisa kalau belum bisa bijaksana, apalagi sampai tidak bisa bijaksana, ya kita akan berhenti di posisi Romo ini tadi, di ranah Romo ini tadi. Akan berhenti di situ sampai kita mau bijaksana di dalam gerak dan gerik. Nah, untuk bisa menjadi bijaksana di sini butuh pengetahuan, butuh pengalaman. Jadi terbaik ketika berada di ranah Romo, di dimensi Romo, kita tuh banyak praktek. Karena dengan banyaknya praktek kita memiliki banyak pengetahuan. Nah, banyaknya pengetahuan inilah nantinya yang akan menuntun atau menggerak-gerikkan kita bisa bijaksana. Nah, kalau sudah bisa bijaksana, maka kita akan masuk ke ranah selanjutnya atau dimensi selanjutnya, yaitu dimensi atau ranahnya Romo Putro. Nah, arti maksud daripada Romo Putro itu adalah manunggalnya antara wujud atau raga, sukma, hidup, maha hidup, dan alam semesta. Arti maksud daripada penyebutan istilah Romo Putro adalah manunggalnya antara raga atau wujud, sukma atau empat anasir, hidup atau roh suci, maha hidup atau Tuhan, dan alam semesta. Jadi status kalau harus disetatuskan, tapi jane ini bukan soal status, ini soal kemanunggalan. Tapi kalau harus disetatuskan, posisi Romo dengan posisi Romo Putro itu lebih tinggi posisi Romo Putro. Posisi dasar adalah posisi sukma, ya. Posisi dasar, posisi paling bawah, ya. Posisi paling bawah atau posisi paling dasar adalah posisinya sukma, yang awalnya adalah empat anasir. Jadi ketika empat anasir atau sedulur papat ini manunggal, maka tersebut sukma sebagai sukma. Secara laku sukma ini disebut sebagai sejatine satrio. Nah, ini posisi paling dasar, paling di bawah. Nah, posisi kedua setelah posisi sejatine satrio adalah posisi satrio sejati. Posisi satrio sejati. Nah, satrio sejati ini manunggalnya antara sukma dan hidup. Antara sukma dan hidup. Kemudian posisi tahap ketiga adalah posisi atau tahap Putro Romo. Nah, Putro Romo ini manunggalnya antara raga atau wujud, sukma dan hidup. Jadi ada tiga. Itu posisi ketiga adalah posisi Putro Romo. Nah, posisi keempat, posisi di atasnya lagi adalah posisi Romo. Nah, posisi Romo atau yang awalnya adalah manunggalnya antara wujud, raga, sukma, hidup, dan maha hidup, ini sudah, kalau ukuran spiritual ilmu, ini sudah sangat tinggi. Sebab itu bisa praktek.
Sebab itu bisa praktek karena apa? Karena itu sudah sangat tinggi itu. Sudah sangat tinggi posisi Romo. Karena apa? Kok bisa dikatakan sangat tinggi? Karena antara wujud atau raga, sukma, hidup dan maha hidup sudah manunggal jadi satu. Nah di sini pengistilahan aku adalah dia, dia adalah aku. Nah itu di posisi itu, di ranah Romo. Artinya sudah nggak ada bedanya antara dia sama aku itu, nggak ada bedanya. Nah itu sangat tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu tahap atau ranah atau posisi Romo Putro. Nah untuk mencapai posisi atau ranah atau dimensi Romo Putro ini dibutuhkan kebijaksanaan. Lah untuk bisa menjadi bijaksana kan kita butuh pencerahan. Lah untuk mendapatkan pencerahan kita perlu banyak praktek, perlu banyak praktek, dan kita sudah bisa praktek di situ. Gitu, kita sudah bisa melakukan sesuatu. Nah tinggal kitanya mau melakukan sesuatu yang lebih banyak atau banyak melakukan sesuatu apa enggak. Nah kalau banyak melakukan sesuatu artinya kan akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Nah banyaknya pengetahuan, banyaknya pengalaman ini tadilah yang menjadikan gerak-gerik laku kita bisa bijaksana. Dan ketika kita mencapai kebijaksanaan baru kita bisa masuk ke dalam dimensi atau ranah Romo Putro, yang tak lain dan tak bukan manunggalnya antara raga atau wujud, sukma, hidup, maha hidup dan alam semesta. Nah di dalam dimensi Romo Putro atau ranah Romo Putro ini juga ada ketergantungan. Di sini juga ada tergantungan. Apa itu ketergantungannya? Ketergantungannya adalah mau tidak, bersedia tidak menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo Putro. Nah bergantung di situ. Kalau mau maka akan mencapai titik pungkas, yaitu dimensi atau ranah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Lah ini sudah mentok, paling akhir. Nah arti maksud daripada istilah kata Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono adalah manunggalnya antara wujud atau raga, sukma, hidup, maha hidup, alam semesta seisinya. Nah, udah nggak ada yang nggak terhitung kan? Itu paling pungkasan, paling terakhir. Dan itulah filosofi daripada Putro Romo. Jadi inti daripada filosofi Putro Romo adalah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Putro putane rasa yang paling pungkasan, yang paling terakhir atau tetes penghabisan. Setelah itu nggak ada lagi. Nah di dalam ranah atau dimensi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono inilah kesempurnaan abadi. Ketika seorang putro sudah mencapai penyelesaian manekung,
masuk di situ, udah masuk di situ, udah masuk di dimensi atau ranah Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu tadi sudah, hanya masih bersifat pribadi, butuh dipertahankan dan diperluas. Nah, dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, kira-kira ada nggak yang tidak berkaitan? Semua berkait kan? Semuanya terhubung kan? Hanya saja kebanyakan para pelaku spiritual berjalannya keluar, bukan ke dalam. Pada keluar semua, padahal itu tadi kan masuk, bukan keluar, bukan gitu ya kan. Coba aja perhatikan, saya ulang ya, bagian luarnya atau kulitnya itu kan wujud kita atau raga kita ya, raga kita. Terus lapisan kedua, bagian dalam wujud kita adalah sukma atau 4 anasir, yang jika manunggal tersebut sebagai sukma atau sejatine satrio. Lapisan dalam ketiga, satrio sejati. Lapisan dalam keempat, putra Romo. Lapisan dalam kelima, Romo. Lapisan dalam keenam, Romo Putra. Lapisan dalam ketujuh, Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Nah, ke dalam semua, nggak ada yang keluar. Paling luar itu wujud kita, raga kita. Jadi kalau kita mencari keluar tubuh, keluar raga, yang nggak dapat apa-apa loh, yang terakhir. Terakhir. Berarti benang merahnya sejatinya ada di dalam diri. Jadi kalau mencari keluar dari diri, yang ditemui ya masalah, perkara yang ditemui. Itu dimensi lapisan-lapisannya, dan itu terfilosofikan ada di bacaan kunci. Namanya kunci kan 7 ayat. Gusti ingkang Maha Suci, lungguhe wujud atau raga, hakikatnya wujud atau raga. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, hakikatnya sukma atau sejatine satrio, sirolah datolah sipatolah, hakikate atau lungguhe satrio sejati. Kula sejatine satrio, lungguhe atau hakikate putra Rama. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa, lungguhe atau hakikate Rama. Kangge tumindake satrio sejati, lungguhe atau hakikate Rama putra. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput, lungguhe atau hakikate Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Gitu. Nah itu 7 lapis, dan semua yang ada, semua bentuk wujud yang hidup di dunia ini, di alam semesta ini, itu memiliki 7 lapisan, semuanya itu 7 lapisan semua. Nah itu terfilosofikan di dalam ayat kunci.
tubuh kita pun sama gitu. Nah, lapisannya ke dalam bukan keluar. Lapisannya itu ke dalam, bentuk lapisannya itu ke dalam, bukan keluar dari kulit gitu. Nah, dari sini kalau kalau dirangkum ya, dirangkum. Berarti apa yang kita pelajari, bahkan mungkin yang diklaim oleh orang awam itu sebetulnya bukan manusia. Ya, itu bukan manusia. Semua itu bukan manusia. Ketujuh lapisan partikel atau dimensi yang sudah saya informasikan tadi, kan tidak ada manusianya di situ, nggak ada makhluknya, nggak ada. Nah, bahkan lapisan pertama yang disebut raga atau wujud ini juga bukan manusia gitu. Disebut manusia karena ada hidup di dalam. Coba kalau nggak ada hidup di dalam, apa bisa disebut manusia? Mayat, ya enggak? Tuh. Berarti 7 lapisan partikel atau 7 lapis dimensi kehidupan itu tadi nggak ada manusianya, nggak ada makhluknya di situ, nggak ada makhluknya. Jadi sangat tidak tepat kalau orang awam ngatain Putra Romo ki anak tua, enggak tepat. Atau Romo ki bapake. Karena bukan manusia aslinya, bukan manusia. Nah, karena bukan manusia maka perlu dimanusiawikan. Nah, caranya apa? Mikan. Nah, tapi wis njeblak men. Caranya caranya memanusiawikan adalah dengan berkesadaran, dengan kesadaran. Jadi tanpa adanya kesadaran, ya nggak bisa disuruh manusiawi, itu nggak bisa. Kalau tanpa kesadaran nggak bisa. Makanya siapapun dia kalau belum mencapai tingkat kesadaran, mesti tingkah lakunya orang manusiawi. Lihat aja, perhatikan. Gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya makhluk iki sing wujudnya jenengan iki dudu menungso asline. Ngono lho. Itu menungso. Lah terus apa Pak Wet? Semesta alam seisinya gitu loh. Semesta alam seisinya. Dan untuk mengetahui itu butuh kesadaran, diperlukan kesadaran. Butuh kesadaran di situ. Nah, kalau belum mencapai tingkat kesadaran, walaupun sebutannya disestempel manusia, pasti deh ndak manusiawi. Pasti itu bisa dipastikan, pasti ndak manusiawi. Ya mbak. Tidak ada makhluk, tidak ada pemahaman, tidak ada hewan. Sebutan-sebutan arah-arah ada juga. Nah, yang membelenggu banyak putra adalah pemaknaannya, kesadaran memaknai itu yang kebanyakan membelenggu para putra. Contoh misal putra dimaknai sebagai anak, Romo dimaknai sebagai Tuhan atau Bapak Tuhan atau Bapak Allah. Nah, bu aslinya apa yang dipelajari oleh Putra Romo itu ilmunya apa? Agama Kristen. Karena mengistilahkan dirinya sebagai anak Tuhan dan Tuhannya sebagai Bapak Tuhan. Enggak seperti itu, padahal itu hanya filosofi aja. Hanya filosofi.
Seperti yang sudah saya uraikan tadi, kan di situ nggak ada makhluk sama sekali, apalagi manusia. Makhluk aja nggak ada di situ, makhluk saja nggak ada. Kalau dipisahkan satu persatu loh ya, kalau dipisahkan satu persatu. Nah kalau ketujuh lapisan dimensi partikel itu tadi disatukan, dimanunggalkan, tersebutlah manusia hidup. Bukan manusia tok gitu loh. Ada tambahannya manusia hidup. Jika tujuh itu dipersatukan, tersebutlah manusia hidup. Makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Tapi kalau ketujuh ini tadi dipreteli sendiri-sendiri, tidak ada penyebutan makhluk, apalagi manusia. Makanya disebut babon. Manusia hidup itu adalah babon. Babon bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Induk. Ya, induk. Babon, ilmu pengetahuan atau induknya ilmu pengetahuan. Ini kalau di dalam keyakinan agama digambarkan sebagai Dewi Saraswati. Cantik, elok. Cantik dan elok. Itulah auranya manusia hidup. Jadi auranya manusia hidup itu digambarkan bersosok seorang wanita cantik, elok, cerdas, dan wow, keren. Dalam keyakinan agama disebut sebagai Dewi Saraswati. Itu auranya loh. Auranya itu masih auranya. Oh, auranya aja sudah jadi pujaan kan. Auranya saja sudah menjadi pujaan. Nah harusnya wujudnya wah jadi idola harusnya kan. Tapi dalam kenyataannya langka manusia menjadi idola. Karena apa? Karena tidak manusiawi. Kenapa kok tidak manusiawi? Orang dengan kesadaran tidak memiliki kesadaran. Onone ego pamrih arogan. Ego pamrih arogan dibungkus nafsu lagi. Yes. Campuri tepung goreng. Itu. Luar biasa. Nah kalau ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya seperti yang sudah saya informasikan tadi, masihkah panjenengan meragukan diri panjenengan sendiri, meremehkan diri panjenengan sendiri? Panjenengan, kita semua ini sebagai manusia hidup tidak layak diragukan. Tidak layak. Lawang seperti yang sudah saya uraikan tadi kan luar biasa di situ. Luar biasa. Lah tinggal kitanya mau jumeneng enggak, mau berdiri enggak, mau bangkit enggak. Nah kalau mau jumeneng, mau berdiri, mau bangkit, ya nggak ada yang mustahil. Lawang induknya itu ada di dalam diri kita. Babone iki ono ning awake dhewe, lha piye? Nek gak gelem ngadeg ya ora iso ngendok. Nah ora ngendok ya apa sing arep netes? Ndopro ora enek endoke. Angkrem tapi nggak ada endoknya. Sing diangkrem ya apa? Teleke.
Apa yang kita ungkap malam ini dalam banget loh. Kualat kowe ngene ben. Sing kualat aku dewe. Lebih kualat lagi kalau saya ndak menguraikan, ndak menyampaikan. Lebih kualat lagi. Karena apa? Karena dia akan mengadili saya, menghakimi saya, menyiksa saya. Akhirnya saya nggak nyaman, nggak tenang. Jadi unek-unek nomor dosol nih gini. Timbang ini merdosol yang kena tak brol-brol merdeka lah ya, bebas dari beban. Wong kaya ngono udah tak didelik-delik nih, diumpet-umpet nih, dilarang-larang ya. Pada akhirnya betapapun kita merahasiakan itu, betapapun kita menyembunyikan itu, pada akhirnya seluruh manusia hidup itu akan sampai ke situ. Nah kalau seluruh manusia hidup itu akan sampai di situ, loh untuk apa kita rahasiakan? Kita sembunyi-sembunyikan. Kalau dibayar mahar baru mau mengungkapkan, menyampaikan, menguraikan, menunjukkan. Nek dibayar larang. Apa-apaan itu? Apa yang sudah saya uraikan tadi itu adalah HAM, hak asasi semua manusia. Semua manusia hidup itu punya hak di situ. Nah kalau menurut saya yang kualat itu ya justru yang menyembunyikan itu. Yang kualat, yang kebendu, yang kena karma itu yang menyembunyikan itu. Bukan yang menyampaikan kepada yang belum mengerti, kepada yang belum memahami. Orang mau cerita nenek kualat ini mau wong edan bagus jungkel biyen-biyen. Nah kalau menyampaikan apa yang semestinya harus disampaikan itu adalah kualat, berdosa, ada karmanya, ada pengadilan, ya mestinya wong edan bagus kan udah jungkir balik dari dulu-dulu. Nyata ya sik jublek ning kene ae, rambut ya sik ireng. Wajah boleh diadu sama ABG. Walaupun umurnya sudah 62, belum deh 61 Bang. Nanti 62-nya Agustus ya. Baru 61 lebih, wajahnya masih bisa diadu sama ABG. Nah kalau wong edan baku kualat ya mesti ini wis kempong perot awit mbiyen. Ndak, jangan dianu-anukan itu. Kalau bahasanya Sri Krishna, pada saat-saat tertentu kita harus melanggar sumpah. Kita harus melanggar janji. Jika itu diperlukan untuk kebaikan seluruh umat. Untuk kebaikan seluruh umat, jangan kekeh memegang janji. Jangan kekeh memegang sumpah. Saya setuju banget itu dengan kata-katanya Sri Krishna itu. Ya. Hanya untuk menyadarkan Bhisma, ya. Hanya untuk menyadarkan seorang Bhisma, Batara Krishna siap melanggar janji. Batara Krishna itu dewa loh. Dewa kok sampai ingkar janji ya. Karena apa? Karena untuk kebaikan seluruh umat, seluruh makhluk. Untuk sebuah kebaikan, kesimpulannya untuk sebuah kebaikan seluruh makhluk, bukan masalah, bukan dosa melanggar janji atau sumpah. Saya yakin orang-orang yang merahasiakan ini tidak pernah tenang. Loh, saya sendiri mengalami, dulunya saya juga nggak tenang. Masa sing roh aku dewi? Masa yang tahu cuma saya? Betapa egoisnya saya. Mana tenang? Mana bisa tenang begitu?
Mungkin ada yang berpikir, itu kan ilmunya para dewa, ilmunya orang-orang bangsawan, bukan ilmunya orang-orang sudra. Pret. Emangnya manusia hidup itu para dewa tok, bangsawan tok, darah biru tok, nek darah merah, darah hijau, darah ireng, bukan manusia hidup. Dan semoga panjenengan bisa mencerna apa yang saya informasikan tadi, karena itu sangat dalam. Oke, kadangan malam ini saya cukupkan sampai di situ. Karena apa? Karena untuk lebih dalam lagi, praktek. Itu sudah sangat dalam. Lah, untuk lebih dalam lagi, praktek. mengalami sendiri, tahu sendiri. Lah nggak praktek, lo, ruginya. Siap? Ya enggak saya jadi anu Pak ya. Ya. Tadi kan ada disinggung ada 7 lapisan ya. Ya. Dalam diri kita 7 lapisan yang tadi sudah Iya. dijelaskan. Kemudian versi agama P mungkin Hindu, Islam juga mengenal 7 lapisan itu. Oh, semua, Pak. Ya, Sama. 7 lapisan itu seperti contoh misalnya salah satu misalnya Nabi kami gitu ya. Sampai bisa di lapisan ke-7 yang paling tinggi. Maksudnya ini yang tinggi begini Pak. Di luar kita Ke dalam. Nah, itulah ke dalam berarti bukannya Bukan keluar. dientaskan lah misalnya. Bukan. Nah, ini biar clear Ya, siap. Ke dalam, bukan keluar. karena maaf ya, karena kami di Hindu itu ada 7 lapisan dari alam pur, buah, suah, Ya. tanah, satyam. Itu yang ke atas. Ya. Ya ke bawahnya juga ada. Ya. Ya, yang disebut dengan sapta petala ya. Yang septala itu neraka ke bawah. Hmm. Jadi bukan ini cuma Bukan. ilustrasi aja, Pak, ya. Bukan. Itu yang tadi saya istilahkan sebagai tingkatan atau tahap. Nah, untuk memanunggalkannya bukan begini, tapi untuk memanunggalkannya, kalau harus diuraikan tahapan-tahapannya atau tingkatan-tingkatannya itu, nah ke atas itu tadi, itu kalau diuraikan tingkatan-tingkatannya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih tinggi, begitu berikutnya. Nah, kalau untuk memanunggalkan harus, karena apa? Karena wadahnya kan di bawah. Nah, semua yang di atas ini kan isi-isinya tadi. Nah, untuk memanunggalnya berarti harus dimasukkan ke dalam wadah itu tadi. Seperti itu. Semua agama, semua keyakinan, semua ilmu-ilmu sama saja, hanya beda-beda istilah. Penyebutannya yang berbeda. Dan apa yang saya informasikan tadi adalah istilah yang paling sederhana, paling mudah untuk dimengerti. Kalau saya menggunakan istilah-istilah yang aslinya, wah mumet sampean. Kalau istilah aslinya rumit banget. Karena apa? Karena bahasa Yunani kan, penyebutan bahasa Yunani. Jadi rumit. Nah, itu yang sudah saya uraikan tadi, itu adalah yang menurut saya bahasa paling mudah untuk dimengerti, dipahami, dan dicerna. Paling sederhana itu. Ada lagi? Boleh mengungkap Pak? Boleh. Ini juga ungkapan saya. Siap. Karena sendiri selama 3 tahun dengan Pak Wai, ini saya terbelenggu karena ini Pak. Terbelenggu karena Romo apa sih? Romo Putra itu Pak, hingga Iya. posisi kaget. Mosok Gusti Allah ki bapak, terus umat ki anak ngono ta. Hingga saya itu waduh, tidak enak. Akhirnya selama 3 tahun saya tidak bergabung gitu. Sekarang kok eling mana ya, sudah aku dan Pak Wai kesini si eling tak. Pak Wai kok ngene. Itu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih Pak. Matur nuwun. Ampun. Nggih. Nah,
makhluk di situ. Nggak ada. Seperti istilah penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Nah itu kalau orang yang nggak paham dikiranya rajanya raja kan. Ya itu Pak. Aku nyembah itu. Padahal bukan, itu adalah alam semesta seisinya. Kesalahannya. Lah penguraian paling sederhana. Penguraian paling sederhana, Penguraian paling alah, hilat kok. Penguraian paling sederhananya seperti ini. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Kanjeng itu adalah yang pertama, maksudnya itu pertama, sebelum ada apa-apa, yang pertama ada. Lah itu yang maksudnya kanjeng. Romo, roh lan komo atau rasa manunggal. Sejati, bener ning bener. Gusti, sesembahan sing nyoto. Guru sejati. Prabu. Prabu tegese tidak ada kekuasaan. Tidak ada kekuasaan selain Prabu. Jadi Prabu itu adalah kekuasaan tertinggi. Heru. Heru kuwi banyu. Air hidup. Heru itu air hidup. Cokro kehidupan. Semono dengan yang sudah saya sebutkan itu tadi. Ya segitu itu. Pungkasannya itu hanya segitu aslinya. Nah, apakah itu manusia? Apakah itu makhluk? Selamat Mbak. Alam semesta seisinya. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono adalah alam semesta seisinya. Selamat sekali. Ya enggak sama. Proses. Perjalanan proses. Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Cukup. Mbak Gunaya? Cukup. Yang lain mungkin?